Ya, kembali lagi di channel si Drama Review. Kali ini saya akan membahas film Death Bell. Di awal film kita diperlihatkan seorang murid bernama Yina. Ia bermimpi berada di kelasnya. Yina melihat semua kertas ulangan terbakar. Lalu ia membersihkan debu dan tiba-tiba ia dikejar oleh beberapa hantu. Kemudian ia terbangun dan mengeluarkan menstruasi. Cerita dimulai. Sekumpulan para murid sedang memasuki kelas. Terlihat para murid membuang petisi dari seorang ibu yang anaknya dibunuh di sekolah ini. Ibu tersebut sudah melaporkan ke pihak berwajib, tetapi dari pihak sekolah menutupi kasus pembunuhan dari anaknya. Di sisi lain, guru BK, Pak Ali sedang memarahi para muridnya karena memakai rok mini dan juga enset. Kemudian Pak Ali masuk ke ruang guru. Ia kelelahan karena akhir-akhir ini para murid pada nakal. Terlihat Pak Kim sedang sibuk. Ia membuat soal ulangan yang akan dilaksanakan sekarang. Pak Li yang melihatnya, ia mengatakan, kenapa tidak menyalin soal ujian tahun lalu biar cepat. Pak Kim membalasnya, saya menyiapkan soal baru biar para murid meningkat ranking, walaupun itu cuma 1 poin. 죽도록 맞았어요. 선배는 중간에 도망가면 어떡해요? Lalu datanglah Bu Choi. Mereka menyapa guru wanita itu. Lalu Pak Kim mengatakan ke Pak Li bahwa ia tidak melihat sesekali Bu Choi tersenyum. Scene beralih ke para murid yang ada di kelas. Terlihat ketua kelas sedang razia HP karena bentar lagi mengadakan ulangan. Tetapi ada murid pria Cha Jae-wook sedang teleponan sama ibunya. Yina yang mendengarnya menyuruh Cha Jae-wook teleponan di luar karena ia merasa terganggu. Lalu Cha Jae-wook selesai bicara sama ibunya dan ia menaruh HP-nya di ketua kelas. Cha Jae-wook mengatakan, bisakah kamu urusin urusan kamu sendiri? Yina berkata, gitu aja marah, dan ia ngatain ke Cha Jae-wook dengan sebutan banci. Lalu Cha Jae-wook tidak terima. Ia ngatain Yina dengan sebutan anak piatu. Lalu mereka berdua saling cekcok. Di saat Yina dan Cha Jae-wook sedang cekcok, seorang murid wanita Min Yang Yung menyuruh Yina diam. Lalu Yina menghampiri Min Yang Yung, dan ia mengatakan, mentang-mentang anak orang kaya saling membela. Lalu Min Yang Yung mengatakan kalau masih ribut, ia akan mengadu ke gurunya. 왜? 육성 회장님한테 얘기하려는 게 아니고? Di sisi lain, Kang Ngio telah sekolah. Ia memanjat tembok sekolahan dan melempar tasnya. Terlihat tas Kang Ngio mengenai kepala sekolah. Ia bukannya takut, malah ia senyum-senyum. Lalu ia pun masuk. Ketika itu, Kang Ngio mendengar orang lagi membahas ulangan. Karena takut nilainya kecil, ia malah B aja. Lalu ia pun memasukin kelas. Terlihat para murid sedang mengerjakan soal ulangan, tetapi Kang Ngeo malah ngisi jawaban asal-asalan. Ibu Choi yang melihatnya, ia mengambil dan merobek kertas ulangan Kang Ngeo, dan ia menyuruh Kang Ngeo keluar kelas. Lalu Kang Ngeo pun berdiri. Ia bukannya takut tidak bisa lulus sekolah, malah dia senang keluar kelas. Tetapi guru Choi yang melihat Kang Ngeo kegirangan, ia pun menyuruhnya duduk lagi. 어딜 나가? 어차피 인생은 Sedangkan di kelas sebelah, guru Pak Kim sedang mengawasi. Ketika itu, ada seorang murid jombung yang melihat kertas ulangannya muncul wajah hantu. Ia pun ketakutan. Pak Kim yang melihatnya, ia memeriksa kertasnya, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Pak Kim menyuruhnya tenang, lalu ia mengulurkan tangan ke jombung, dan ia melihat jombung ada luka di pergelangan tangannya. Lalu Pak Kim menanyakan luka di pergelangannya. Jombung menjawabnya, luka ini diperbuat oleh hantu itu. Para murid yang mendengarnya menyebut Jombung orang gila. Di saat itu ada musik dari speaker toa sekolahan. Lalu para murid dan guru yang mendengarnya pada ketawa. Ternyata ulah itu adalah Kang Ngeo. Ia dimarahin sama guru Pak Ali. Di saat itu Pak Kim yang melihatnya, ia menyuruhnya jangan dimarahi. Lalu Pak Kim menyuruh Kang Ngeo masuk kelas. Setelah itu Pak Ali mengatakan jangan terlalu lembut dengan para murid. Pak Kim bertanya ke Pak Ali, ini nilai para murid turun gara-gara Ibu Choi, karena ia mengajarnya galak.
Ibu Choi yang mendengarnya, ia berkata apa. Lalu Pak Lee melihat mereka bertengkar, ia memisahkan. Di saat itu, datanglah kepala sekolah. Mereka merapatkan nilai para murid. 담당 교사가 국어 선생인가? 네. Ketika itu, Yina dan Yun berada di atas sekolahan. Lalu Yun mengatakan ia bermimpi bersama Pak Kim. Yina berkata, apa? Kemudian mereka pun merebutkan seorang Pak Kim yang dicintai. Karena Pak Kim orangnya baik ke para murid. Jadi para murid perempuan pada menyukainya. Di saat itu, datanglah Kang Eo. Ia memberikan pesta undangan untuk datang besok malam. 안 하면 내가 납치하는 수가 있다. 너 내가 맘먹으면 할 수 있다는 거 알지? Keesok harinya pada hari Jumat, para murid menunggu peringkat di TV. Lalu TV menampilkan peringkat ranking. Nomor 1 adalah Min Yang Yung, dan yang kedua Chon Dong Yung, dan yang ketiga Cha Jae-wook. Ketika itu, ada Jombung yang melihat layar TV merasa ada kedatangan hantu itu lagi. Kemudian Jombung melihat Yina dengan wajah hantu. Lalu ia menyerang Yina. Para murid yang melihatnya, mereka mengamankan Yina. Kemudian Jombung dibawa ke rumah sakit. Pulang sekolahnya, Yina dan Yun sedang memakan es krim. Ketika itu, Yun baru ingat malam ini ada undangan pesta dari Kang Eo. Kemudian mereka pun bersiap untuk datang ke pesta itu. Lalu mereka pun joget dan minum. Keesoknya, hari Sabtu, kelas spesial dimulai. Ketua kelas menyuruh mereka mengumpulkan HP. Lalu datanglah guru Pak Kim. Ia menanyakan bangku yang di depannya kosong. Para murid mengatakan bangku itu Min Yang Yung. Para murid tidak mengetahui ia berada di mana. Kemudian kelas pun dimulai. 오겠지 뭐. Sedangkan di sisi lain Sodong Yu sedang ke toilet. Ketika di tangga ia ada yang memanggil namanya. Lalu ia memeriksanya dan tiba-tiba dari lubang atap ada yang melempar ke arahnya. Setelah itu Sodong Yung diikat kakinya dan ditarik. Scene beralih. Kang Eo berada di ruangan guru karena ia disuruh oleh Pak Kim untuk merapikan berkas bahasa Inggrisnya karena ia tidak mengerti bahasa Inggris. 네. 너 유학 갔다 왔어? 아, 인마 부모님한테 잘해라. Kemudian di kelas Ibu Choi sedang membahas kelas spesial. Ketika itu ada suara berdengung dan TV menyala menggambarkan murid Min Yang Yung sedang berada di dalam akuarium. Bu Choi yang melihatnya, ia membuka HP-nya, tetapi HP-nya tidak berfungsi. Lalu ia menyuruh Yina untuk melaporkan ke guru yang lain. Di sisi lain, Pak Kim sedang mengerjakan di komputer. Ketika itu, ia kehilangan koneksi internet di komputernya. Lalu ia menanyakan ke Pak Ali. Di saat itu datanglah Yina. Ia menggantikan saluran TV untuk memperlihatkan Min Yang Yung yang sedang disekap. Ketika itu ada suara aneh dari speaker toa. Suara aneh itu mengatakan untuk para murid mengerjakan tugas yang diberikannya. Kalau tidak bisa menjawabnya, para murid ini akan mati satu persatu. Ia memperingati, jika ada yang keluar sekolah, kalian akan mati. Ia pun memulainya. Pertanyaan pertama, kalau tidak bisa menjawabnya, murid ini akan mati. Di saat itu datanglah penjaga sekolah. Ia melaporkan bahwa telepon di sekolah ini telah terputus. Lalu mereka mengeceknya. Ketika itu akuarium Min Yang Yung terisi air. Para murid yang melihatnya histeris. Lalu Pak Kim menyuruh Pak Lee ke ruangan PA dan ia menyuruh penjaga sekolah untuk meminta bantuan pada polisi. Kemudian mereka pun masuk kelas. Ketika itu Pak Lee sudah mematikan seluruh TV di sekolahan, tetapi tetap menyala sendiri. Ia pun merasa heran. Lalu Pak Kim bertanya kepada Ibu Choi, yang lain baik-baik saja kan? Ibu Choi menjawabnya bahwa Sodong Yu telah menghilang. Pak Kim bertanya lagi, kenapa tidak mencarinya? Ibu Choi mengatakan aku tidak bisa mencarinya di saat pelajaran dimulai. Di saat itu datanglah Pak Lee dan ia memukul Kang Eo. Ia menyalakan ini pasti ulahnya. Pak Kim yang melihatnya, ia menghentikannya. Terus murid Cha Jae-wook mengatakan iya ini pasti ulahnya. Lalu Kang Eo merasa dituduh, ia tidak terima. Kemudian Pak Lee memukulnya, tetapi dihentikan oleh Pak Kim.
Ketika lagi tegangnya, di saat itu seorang murid wanita melihat Minyenyung airnya terisi penuh. Mereka yang melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu murid itu meninggal. Setelah itu Pak Kim menyuruh muridnya untuk duduk di mejanya masing-masing. Lalu Pak Lim mengatakan ada telepon umum di depan jalan sekolahan. Ia pun pergi ke sana. Di saat itu Cha Jae-wook ia ingin keluar sekolah. Lalu para murid yang lain pada ikutan. Ketika sudah sampai di pintu keluar, Pak Lee dengan tubuh banyak darahnya, ia pun meninggal. Ketika itu ada pesan suara lagi. Suara aneh itu mengatakan, jangan sesekali keluar sekolah dan akan terjadi seperti Pak Lee. Lalu pertanyaan kedua dimulai. 이 문제는 한 번밖에 들려드리지 않습니다. 잘 듣고 물음에 답. Ia memberi soal dari ucapan Son Jo-yu. Pertanyaannya, ibuku adalah seorang seraka. Lalu untuk menjawabnya pergi ke ruangan auditorium untuk menemukan pecahan huruf. Kemudian mereka pergi ke sana. Di saat itu Ibu Choi menyuruh penjaga sekolah untuk mencari orang di gerbang sekolahan. 일부하고 연락을 취할 수 있게 해주세요. Lalu mereka mencari jawaban. Ketika itu Yina menemukan jawaban. Dia menyuruh mereka untuk mengambil kata-kata diletakkan di tembok. Dan ketika hampir selesai, tiba-tiba mayat murid Son Jo-yu terjatuh dan ia meninggal. Ternyata jawabannya ada di tubuhnya. Para murid yang melihatnya histeris dan Pak Kim berteriak mencari pelakunya. Di saat itu Sojin melaporkan bahwa Cha Jae-wook menghilang. Kemudian Yina pergi di suatu tempat. Ternyata ia berada di ruangan kantor guru. Ia mengetahui murid yang akan mati sesuai peringkat yang berurutan. Selanjutnya yang akan menghilang Yun dan kemudian ia sendiri. Lalu Kang Heo memegangi Yina. Ia ingin menjaganya. Di sisi lain, Sojin menyuruh teman-temannya untuk bersembunyi ke asrama tempat tidur. Lalu teman Yina ikut bersamanya. Kemudian mereka izin ke guru untuk pergi ke toilet. Ternyata mereka pura-pura ke toilet. Kemudian Yina dan Kang Heo balik lagi ke ruangan yang tadi. Yina melihat temannya tidak ada, ia bertanya kepada guru. Lalu guru memberitahunya, mereka berada di toilet. Kemudian Kang Heo memberitahu bahwa muridnya yang menghilang sesuai urutan ranking. Setelah itu, mereka dibagi menjadi dua kelompok untuk mencari pelakunya. Kelompok satu Ibu Choi dan kelompok dua Pak Kim. Lalu mereka pun pergi. Sedangkan di penjaga sekolah sedang mengecek kabel komunikasi, ia melihat kabelnya putus. Terlihat di kelompok Bu Choi, ia melihat pintu ada yang membukanya. Dan tiba-tiba ternyata itu adalah penjaga sekolah. Ia meminta maaf, lalu penjaga sekolah memberitahukan ada kabel yang putus. 저 같은 사람이야 누가 건드리긴 했어요. Malam hari telah tiba di ruangan asrama. Yun meminta menyalakan lampu karena ia takut gelap. Lalu Sojin memberitahukan, jangan menyalakan lampu, nanti kita ketahuan. Di saat itu ada suara ketukan di pintu. Kemudian mereka menyalakan lampu. Terlihat mereka ketakutan dan tidak mau membuka pintunya. Ketika itu pintu kamar asrama jebol. Ia mengeceknya dan tiba-tiba ia ditarik dan ia meninggal. Mereka yang melihatnya ketakutan. Di sisi lain, kelompok Pak Kim sedang mencari. Ketika itu ada murid yang melihat lampu menyala. Kemudian Pak Kim menuju ke sana. Ia menemukan pertanyaan pada musim semi dan mereka mencari jawabannya. Terlihat Pak Kim terdiam. Ia sepertinya mengetahui pada hari kejadian musim semi. Sedangkan Yina melihat kamar asramanya menyala. Ia kemudian pergi ke sana. Terlihat Kang Heo berusaha membuka gembok dengan tabung. Lalu ia berhasil membukanya dan tiba-tiba semua lampu kedap-kedip. Terlihat para murid ada yang melihat hantu. Beberapa jam kemudian lampu normal lagi. Setelah itu Ibu Choi menyuruh para murid keluar. Lalu para murid keluar. Ketika itu ada murid wanita memberitahukan bahwa Sojin telah menghilang. Di saat itu Yina mencari temannya. Kemudian ia bertemu dengan temannya.
Di sisi lain, Pak Kim dan para muridnya menemukan pertanyaan. Ia memasukkannya di laptop. Kemudian ia melihat gambar hantu dan murid Cha Jae-wook yang telah meninggal. Setelah itu mereka bertemu dengan kelompok Bu Choi dan mereka pun makan. Ketika itu kelompok Pak Kim menceritakan pertanyaan tentang pada musim semi itu. Lalu Yina memberitahukan pada musim semi adalah hari kematian murid Kim Ji-won. Ia menceritakan pada musim semi itu, dulu Yina temannya dan Kim Ji-won berteman baik. Kim Ji-won selalu dapat ranking 1. Ketika ia turun ranking, ia kecewa. Lalu Kim Ji-won bunuh diri dengan meminum obat-obatan. Setelah itu para murid berasumsi bahwa hantu Kim Ji-won ingin membantu kita untuk menjawabnya. Di saat itu Pak Kim menyuruh mereka diam. Ia merasa pelakunya bukan hantu, tetapi orang lain. Yina mencurigai bahwa semua ini yang terjadi ada hubungan dengan Kim Ji-won. Di saat itu datanglah penjaga sekolah dan terdengar suara teriakan Sojin. Ketika itu Pak Kim mengambil alat dan ia menyuruh Yina dan Kang Eo pergi bersama Ibu Choi. Lalu ia pergi sendiri mencari berasal suara. 선생님! Kemudian mereka menemukan pertanyaan sebuah puzzle. Yina sepertinya mengetahui gambar puzzle itu. Ia mau mengambil bingkai di lobi, kemudian Ibu Choi melarang Yina pergi ke sana. Ia menyuruh Kang Eo pergi ke sana. Kang Eo pun pergi ke lobi. Terlihat ia mengambil sebuah bingkai, lalu ia menunjukkan pada Yina. Mereka pun menyusun puzzle tersebut. Beberapa menit kemudian, Yina sudah menyelesaikan puzzle itu. Ternyata gambar puzzle itu adalah sebuah asrama. Lalu mereka pun pergi ke sana. 나의 분노는 계속될 것이다. Sedangkan di Pak Kim, ia mencari ke halaman belakang. Ia menemukan jejak darah. Lalu ia mengikuti jejak darah dan tiba-tiba dari sampingnya ada hantu yang lewat. Kemudian ia mengejarnya dan tiba-tiba ia diserang oleh hantu itu. Ia melihat hantu itu sudah tidak ada. Lalu ia pergi ke ruangan CCTV. Terlihat Pak Kim menemukan sosok hantu itu di tangga. Kemudian ia pergi ke sana. Pak Kim telah sampai di tangga itu, tetapi ia tidak melihat hantu tersebut. Di saat itu ada hantu di belakangnya dan tiba-tiba Pak Kim terjatuh dari tangga dan ia pun lari. Ia bersembunyi di ruangan. Ketika itu pintu ditusuk pisau hingga membuat Pak Kim merasa kaget. Terlihat Pak Kim sedang dikejar hantu dan tiba-tiba ia hampir dipukul oleh Pak Kim karena merasa kaget. Di saat itu mereka mendengar suara Sojin. Kemudian mereka pun pergi ke sana. Mereka menemukan Sojin di dalam mesin cuci pakaian. Sojin pun telah meninggal. Bu Choi menyadari bahwa semua pertanyaan dan jawaban berhubungan dengan kematian Kim Ji-won. Di saat itu Pak Kim mengatakan, memangnya kamu bisa bicara sama hantu itu. Ketika itu Yina menghilang. 이나 어디 갔지? Ternyata Yina pergi ke tempat bekas tidurnya Kim Ji-won. Ia melihat hantu Kim Ji-won. Ia memegang pundaknya dan tiba-tiba hantu itu mengeluarkan darah di mulutnya. Ia berteriak. Ketika itu datanglah mereka. Mereka menanyakan apa yang terjadi, tetapi Yina menutupi yang barusan ia lihat. Kemudian mereka berdiskusi mencari ruangan Min Yang-yong yang disekap, tetapi Pak Kim masih mencurigai bahwa ini semua ulah Kang Eo, karena ia berasumsi yang tadi di speaker musik ulahnya. Kang Eo menjawab bahwa iya itu aku, tetapi yang ini saya tidak mengetahuinya. Pak Kim bertanya lagi, bagaimana cara melakukannya? Ia menjawabnya bahwa cuma sambungi beberapa kabel. Kemudian mereka pergi ke ruangan PA. Terlihat mereka menarik sebuah kabel. Kabel tersebut mengarah ke ruangan lantai bawah. Di sisi lain, temannya Yina sedang memutar musik yang diberikan Yina. Di saat itu muncullah hantu. Ia ditarik hantu, tetapi penjaga sekolah tidak melihatnya. Terlihat mereka lagi mencari asal kabel itu. Ketika itu Ibu Choi melihat ada murid Jombu. Ia menghampirinya. Ketika ia sedang bertanya kepadanya, tiba-tiba
Ia menyerang Yina, tetapi Kang Eo berhasil menahannya. Di saat itu ia tertusuk perut oleh Jombu hingga ia meninggal. Ketika Jombu menghampiri Yina dan tiba-tiba ia dipukul oleh Pak Kim. Ia memukul kepala Jombung beberapa kali hingga Jombung meninggal. Kemudian mereka melanjutkan asal kabel itu. Ia menemukan ruangan terkunci, membuat Pak Kim kesal karena tidak bisa membukanya. Lalu di pintu itu ada pertanyaan untuk membuka pintu tersebut. Ketika Pak Kim masih geramnya dengan hantu itu, Bu Choi menyuruhnya tenang dan ia menyusun kata-katanya. Kemudian ia berhasil memecahkan pertanyaan itu. Lalu ia memasukkan dan membuka pintunya. Ternyata yang ada di dalam temannya Yina. Ia terikat kakinya hingga ia bergantungan. Lalu mereka mau melepaskan ikatannya, tetapi Pak Kim tidak bisa. Ia merasa mungkin ada petunjuk untuk melepaskannya. Ia pun mencarinya. Di saat itu kaki teman Yina ditarik. Yina yang melihatnya, ia menangis. Ternyata di atas ada sosok hantu yang menariknya. Ketika itu Yina bertanya, "Kenapa kamu melakukan semua ini kepada sosok hantu itu?" Di saat itu Pak Kim diam-diam mau menaik tangga untuk memukul hantu tersebut. Dan tiba-tiba temannya Yina terjatuh dan meninggal. Lalu Pak Kim mengejarnya. Ia sudah sampai atas tetapi ia tidak melihat hantu tersebut. Dan tiba-tiba ia berhasil menahan serangannya. Kemudian Pak Kim membunuh hantu tersebut. Ternyata hantu itu adalah ibunya Kim Jin Won. Setelah itu para murid mengeningkan kematian mereka. Ketika sedang mengeningkan kepergiannya, Yina pergi ke atas untuk menghilangkan kesedihannya. Ia melihat ada buku, lalu ia membukanya, dan ia melihat foto keluarga penjaga sekolah dan Kim Jin Won. Ketika sedang melihat, tiba-tiba ia ditarik oleh penjaga sekolah. Ternyata Kim Jin Won anaknya penjaga sekolah. Ia mau membalaskan pelaku yang membunuh putrinya. Pelaku itu disuruh mengakuinya, kalau tidak ia akan membakar semua orang. Penjaga sekolah memperlihatkan video pelaku yang membunuhnya. Kita diperlihatkan masa lalu Kim Jin Won. Ia melihat para ibu murid menyogok nilai, membuat Kim Jin Won seharusnya mendapatkan peringkat 1, malah ia turun peringkat. Lalu Kim Jin Won mengadu ke Pak Kim, tetapi Pak Kim sudah membantunya, tetapi ia tidak bisa. Ia mau melaporkan ke Dewan Pendidikan. Di saat itu, Pak Kim membunuh Kim Jin Won. Ketika Pak Kim mencekik leher Kim Jin Won, ia merekamnya dengan HP-nya. Dan kejadian itu dilihat oleh Jombun. Ternyata Jombun dihantui oleh Kim Jin Won karena ia tidak membantu Kim Jin Won, hingga membuat Kim Jin Won meninggal. Lanjut, Pak Kim marah. Terlihat Ibu Choi kecewa berat karena dia pikir Pak Kim orangnya baik. Lalu para murid menenangkan Pak Kim untuk tidak melakukannya. Tiba-tiba ia mau menyerang para murid itu, tetapi ia merasa tidak tega. Di saat itu Pak Kim ada yang memanggil namanya, dan tiba-tiba 선생님, ayah Kim Ji Won atau penjaga sekolah menusuk Pak Kim. Para orang yang melihatnya pada lari. Ia memukul Pak Kim sampai berlumuran darah. Di saat detik terakhirnya, ia meminta maaf atas perbuatan yang dia lakukan. Lalu ia pun meninggal. Di saat itu Ibu Choi menemukan Yina. Ia berhasil menyelamatkannya dan film pun berakhir.